Hai, saya Ilma Pratiwi. Anda ada di mata kuliah Pertemuan 7 bagian 4 Pengelolaan Limbah Pariwisata, mata kuliah sanitasi, hygiene, kesehatan, dan keselamatan kerja untuk pariwisata. Masih dengan saya Ilma Indrasri Pratiwi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat menjadi B3 ya, limbah B3 itu sisa suatu usaha atau kegiatan yang ternyata dia mengandung zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat atau konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup. Dan sekaligus juga dia bisa membahayakan lingkungan hidup itu sendiri, kesehatan ataupun kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di ekosistem. Lalu ada aturan limbah B3 itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disebutkan bahwa orang yang menghasilkan limbah B3 itu harus melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Dan penghasil limbah B3 itu bisa dari pertambangan, bisa dari industri, dari pembangkit listrik, juga bahkan dari rumah tangga pun sebenarnya ada limbah B3 gitu ya. Nah, karakteristik dari limbah B3 ini dia adalah bahan kimia yang mudah terbakar gitu ya. Terus dia juga mudah meledak, dan dia juga reaktif sebenarnya bisa terhadap air maupun terhadap asam. Dia juga bisa bahan kimia yang bersifat korosif gitu dan bersifat iritan dan juga dia beracun gitu. Dan dia juga bisa bahan kimia yang punya sifat karsinogenik ya, atau dia bisa penyebab kanker begitu. Dia juga selain bahan kimia, dia juga bisa berbentuk gas gitu ya yang bertekanan gitu. Dan dia yang termasuk juga adalah bahan kimia yang sifatnya oksidator. Nah, efek limbah B3 itu ada efek upward. Yang pertama adalah dia bisa merusak susunan syaraf. Dia juga bisa merusak sistem pencernaan. Dia juga bisa merusak sistem kardiovaskuler. Dia juga bisa merusak sistem pernafasan. Dan juga menimbulkan kerusakan pada kulit, dan pada akhirnya dia juga bisa menimbulkan kematian begitu. Dan ada efek kronik gitu ya, efek karsinogenik misalnya gitu adalah pendorong terjadinya kanker, atau efek mutagenik gitu, pendorong terjadinya mutasi sel tubuh gitu. Efek teratogenik gitu, dia bisa mendorong cacat bawaan gitu, dan juga berdampak pada kerusakan sistem reproduksi. Sekian mungkin bahasan tentang limbah B3 ya, karena memang tidak terlalu banyak yang perlu kalian tahu gitu tentang limbah B3. Yang pasti kalian perlu tahu bahwa limbah B3 itu ada di sekitar kita, baik itu juga yang berdampak di rumah tangga juga ada, apalagi kalau misalnya kalian nanti kerja di industri pariwisata, karena kalian akan berhubungan dengan zat-zat kimia ya, dan zat kimia itu termasuk dari limbah B3 gitu ya, kemasannya gitu. Ini bahan materi yang saya pakai untuk membekali kalian gitu. Dan kita akan lanjut ke video terakhir untuk pertemuan 7 ini adalah video 7.5 gitu ya, dengan topik yang sama, pengelolaan limbah pariwisata. Kalau ada pertanyaan silahkan layangkan melalui email atau DM Instagram saya @ilmailmail, atau audio file bisa mendengarkan cerita saya lebih banyak itu melalui Spotify Pratiwisata.